Monggo. Terima kasih. Terkait dengan spiritualisme di masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa, sesungguhnya sudah memiliki nilai spiritual, dan boleh saya katakan masyarakat Jawa itu sudah masyarakat yang religius. Jadi sebelum agama-agama besar, boleh saya katakan seperti agama Islam yang hadir ke negeri kita, negara Indonesia ini, masyarakat kita itu sudah memiliki sebuah nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritualitas yang sesungguhnya mempercayai adanya alam gaib dan hadirnya agama samawi ini, boleh saya katakan untuk melengkapi. Jadi masyarakat kita sesungguhnya sudah masyarakat religius, sudah masyarakat yang beragama, mempercayai adanya halal gaib sebagaimana di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ila akhirih. Nah, di situ disebutkan termasuk mempercayai adanya halal gaib. Masyarakat kita mempercayai adanya halal gaib. Dan justifikasi peneliti-peneliti barat mengatakan masyarakat kita atau masyarakat Jawa itu mempercayai adanya dinamisme dan animisme. Itu kan justifikasi atau klaim peneliti barat yang sesungguhnya kalau kita dalami secara spiritual, masyarakat bukan yang digambarkan sebagaimana orang-orang barat. Karena kajian-kajian Islam, terutama kajian-kajian tasawuf, nah itu ada nilai-nilai syariah, thariqah, hakikat dan makrifat. Nah, di dalam Islam mengatakan insan kamil mukamil, paripurna lah, boleh saya katakan ke situ. Nah, masyarakat kita untuk menyempurnakan itu, nah ada istilah di dalam kematian itu manunggaling kalau logistik. Jadi ada penyempurnaan. Nah, bagaimana antara jasad dan ruh itu jadi menyatu. Oleh karena itu orang-orang Hindu itu ketika kematian ada perapian, dibakar. Nah, sebenarnya sesungguhnya di dalam istilah Jawa itu ada istilah mukso. Nah, disitulah ada tempat-tempat, boleh saya katakan punden. Nah, itu sebenarnya bisa jadi itu tempat-tempat untuk penyempurnaan ketika sudah kontraknya ketika hidup di dunia ini untuk seperti itu. Saya kira ya. Jadi penyempurnaan itu di dalam Islam itu menjadi insan kamil mukamil. Di dalam kosmologi Jawa, nah, seperti itu ada istilah jagat cilik dan jagat besar. Ada mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, manusia sejatinya di sini adalah sebagai simbol atau pengejawantahan alam jagat dan isinya. Karena manusia itu boleh dikatakan terdiri dari 4 unsur atau diciptakan dari 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara atau angin. Nah, di sini. Jadi oleh karena itu ketika kita sebagai mikrokosmos jagat cilik, oleh karena itu harus bisa merawat, terutama merawat kesehatannya diri. Kemudian terkait dengan makrokosmos jagat besar, nah, oleh karena itu masyarakat kita ini senantiasa merawat, menjaga alam, termasuk air, udara, tanah, kemudian api. Jadi penggunaan 4 unsur ini dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak berlebih-lebihan. Misalnya memotong tanaman, terutama tumbuhan. Nah, ini sebagai yang menghasilkan oksigen. Oleh karena itu di masyarakat di Bali, Hindu itu biasanya pohon-pohon yang besar diberikanlah kain berwarna kotak itu juga putih. Nah, itu sebagai simbol perawatan. Karena oksigen dari ilmu alam atau ilmu biologi, bahwa satu pohon besar ini untuk bisa mencukupi kebutuhan 200 orang. Nah,
Berarti kalau kita menopang satu pohon besar, boleh dikatakan ibaratnya kita sudah membunuh manusia. Oleh karena itu ketika saat ini penebangan pohon secara tidak beraturan, tidak ada regulasi, akhirnya apa yang terjadi? Adanya gundul, kemudian erosi, banjir dan sebagainya. Nah itu akibat. Oleh karena itu di dalam harmonisasi mikrokosmos dan makrokosmos ini harus ada saling kesinergi. Terkait dengan menelusuri jejak sejarah, boleh saya katakan jasmine, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Boleh dikatakan ketika pada masa Majapahit banyak naskah-naskah itu sudah dibawa kemana? Ke Leiden atau ke Belanda. Ibaratnya orang Belanda mengatakan itu adalah untuk apa? Mengamankan. Padahal boleh saya katakan itu adalah sebagai narasi, argumentasi orang Belanda agar apa? Masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa khususnya tidak mengetahui sejarahnya. Nah, ketika orang itu tidak mengetahui sejarahnya, akan mudah apa? Diombang-ambingkan. Ibaratnya tanaman besar yang akarnya lemah akan mudah apa? Roboh. Nah, kalau kita bisa melihat jejak sejarah di setiap desa atau sebuah perkampungan terutama, pasti bisa kita lihat ada situs atau punden. Nah, di situ apakah bentuknya itu batu? Nah, ketika di era saat ini supaya mengamankan, supaya tidak dirusak, biasanya dikasih nisan. Nah, itu dua. Nah, supaya apa? Karena masyarakat kita itu beragama Islam, ketika ada makam biasanya dipelihara. Nah, itulah diganti seperti itu. Supaya apa? Situs ini aman, tidak dirusak. Nah, oleh karena itu di tempat-tempat itu biasanya ketika boleh saya katakan tempat-tempat pusat atau orang-orang Jawa itu pasti di setiap desa ada punden atau tempat seperti itu. Nah, termasuk candi. Candi itu kan sebagai sandi, sebuah simbol. Nah, disinilah bahwa disinilah telah ada apa? Sebuah manusia yang hidup pada masa itu. Bahkan boleh saya katakan di tempat kami di daerah Mojokerto ada yang boleh diperkirakan sebelum Masehi. Nah, orang-orang yang siapa yang tahu seperti itu? Nah, boleh saya katakan orang yang bisa reinkarnasi lah, boleh saya katakan dia bisa apa? Berdialog secara spiritual, bukan dengan fisik tetapi dengan spiritual. Mungkin sebagaimana mungkin yang dilakukan Gus Dur ketika masih itu di situ, ketika ada situs-situs termasuk ada semacam dialog yang mungkin orang biasa tidak bisa memahami kalau tidak memahami nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai orang-orang yang bisa berhubungan antara ruh dengan ruh. Nah, termasuk yang menghidupkan di daerah Mojokerto itu, di daerah Segaran atau Syekh Sayyid Jumadil Kubro itu, boleh saya katakan kakek dari Sunan Ampel. Dulu ketika tahun 2000 sepi sama sekali pada masa saya ketika jadi pegawai, awal-awal jadi pegawai. Ketika Gus Dur di situ jadi presiden, kemudian disitulah apa banyak diketahui apa peninggalan jejak orang-orang masa lalu, zaman Majapahit, kemudian zaman Islam. Akhirnya disitulah saat ini menjadi ramai. Nah, jadi bisa saya katakan jejak sejarah bisa digali di situ. Ini saya katakan sebagai kepercayaan agama masyarakat Jawa. Apapun ideologi atau kepercayaan masyarakat, termasuk agama-agama Samawi, atau orang menyebutnya apa sajalah terserah, terkait dengan religius atau religi masyarakat, kepercayaan masyarakat. Sejatinya ada sebuah perilaku keberagaman yang dilakukan masyarakat Jawa. Boleh saya katakan kalau di dalam Islam ada istilah fikih terkait dengan sholat 5 waktu. Kepercayaan masyarakat di Jawa itu juga ada sebuah perilaku terkait dengan kepercayaan, dan ada, boleh saya katakan, ada sesembahan. Orang Jawa mengatakan apa, kudu nyembah nang Gusti. Gusti itu apa?
bagus sing ati. Jadi bagaimana apa hati kita, perilaku kita itu menjadi lebih baik. Kalau Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya kami diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan perilaku atau menyempurnakan akhlak. Disinilah sebenarnya orang beragama itu adalah apa? Sebuah perilaku terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, termasuk lingkungan di situ. Nah, disitulah ada istilah-istilah manunggaling kawula Gusti. Jadi antara yang disembah dan disembah ini ada semacam kesatu paduan, boleh saya katakan dari segi bahasa itu ada kohesif dan ada koherensi. Jadi ada bentuk juga ada keterpaduan makna. Jadi makna inilah yang sesungguhnya diimplementasikan di dalam apa? Perilaku kehidupan sehari-hari. Nah itulah boleh saya katakan apapun orang mengatakan religiusnya, jadi penyebutan nama-nama Tuhan boleh saya katakan silahkan orang menyebut nama, mungkin ada orang Yahudi mengatakan Yahweh, orang Nasrani mengatakan Yesus, ada Sang Yang Widi mengatakan seperti itu. Tapi intinya adalah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Ya, boleh saya katakan yang maha inilah semua masyarakat yang beragama apapun adalah, boleh saya katakan di dalam kajian-kajian modern ada istilah commonwealth. Ya, jadi persamaan Tuhan yang digagas oleh tokoh-tokoh agama dunia. Nah di situ seperti itu. Kalimatun syawa kalau tidak salah seperti itu. Katakan. Nah sekarang terkait dengan juga ada arahan atau himbauan dari Kementerian Agama, apalagi terkait dengan moderasi beragama. Di sini adalah boleh saya katakan sebagai jalan tengah, karena negara kita adalah negara berasaskan Pancasila. Di situ ada sebuah kebinekaan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, bagaimana merawat keharmonisan di masyarakat kita? Ada kepercayaan, ada beberapa agama, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, juga ada kepercayaan seperti Katulicu, kemudian apalagi selain Katulicu ada Darmo Gandul. Nah itu kan juga seperti itu, diberikan ruang oleh pemerintah saat ini. Namun ada wilayah-wilayah, ketika di wilayah publik misalkan ada istilah eksternum ya, ada masalah internal, ada sesuatu yang boleh kita lakukan dan ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi ketika masalah internal, sebuah kepercayaan misalnya, Anda berkeyakinan bahwa istri saya yang paling cantik, orang lain mungkin tidak bisa merubah, itu adalah wilayah internal, jadi wilayah pribadi. Nah ketika di wilayah eksternal misalkan, ketika Anda berbicara di ruang publik bahwa istri saya yang paling cantik, ya mungkin Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Nah disitulah ketika di ruang-ruang publik itu supaya kita tidak saling membuli, mencemooh. Nah, harus bisa menempatkan di situ. Jadi ketika misalnya di jalan raya misalkan Anda beribadah di situ di jalan, nah otomatis kan itu wilayah publik. Nah bagaimana di situ ada Islam, ada Hindu, Buddha. Nah itu ya kita ya salah lah, kita tidak bisa menempatkan. Jadi ketika terkait dengan kajian moderasi beragama, bagaimana kita perspektif kita di dalam memahami agama kita. Jadi ada orang lain yang beragama dengan kita menghargai. Jadi kita tidak mudah mengkafirkan, mengolok-olok orang lain. Nah disitulah ada wilayah-wilayah internal dan ada wilayah eksternal. Jadi ada wilayah yang harus kita lakukan dan mana ada wilayah yang tidak harus kita lakukan. Kira disitulah orang beragama itu
sebagaimana kepercayaan apa kurang Jawa itu, mengapa agama-agama samawi yang hadir ke sini itu bisa diterima oleh masyarakat kita. Nah, disitulah sebenarnya masyarakat kita itu sudah sebelum ada moderasi beragama yang lagi digaungkan oleh Kementerian Agama, sesungguhnya masyarakat kita itu sudah mendahului seperti itu. Nah, ini adalah untuk meneruskan bagaimana merawat harmonisasi kerukunan supaya kita bisa hidup damai, bisa beribadah aman, nyaman. Nah, saya kira seperti itu yang diharapkan oleh pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang, canggah kita. Kita bisa membaca punya Clifford Geertz, Santri, Priayi, dan Abangan. Nah, ibaratnya di masyarakat kita itu ada istilah cantri, atau mungkin di dalam santri kita ada santri. Nah, sebenarnya di masyarakat kita sesungguhnya sebelum agama ada istilah nyantri. Nyantri itu apa? Ngawulo. Ngawulo kepada siapa? Guru spiritual. Nah, disinilah mungkin boleh kita bedakan dengan di era saat ini. Kalau pada masa zaman dahulu, nenek-nenek moyang kita, jadi cantri itu boleh saya katakan seorang guru atau mahguru itu adalah orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya. Boleh saya katakan orang yang memiliki kecerdasan di luar manusia biasa. Indra keenamnya itu main lah, boleh saya katakan mengetahui sejauh mana antara santri, boleh saya katakan ketika pada masa itu adalah nyantri itu hanyalah satu orang. Jadi seorang guru itu mengetahui yang dikarepno atau yang diinginkan seorang santri itu arahnya kemana hidupnya misalkan. Jadi mengetahui watak wadah, jadi watak istilahnya ada seperti itu. Jadi ada ngerti watak ngerti watu ngerti sifat-sifatnya, jadi bisa mengarahkan kemana anak ini akan diarahkan. Nah, merusak durungi winawa, seperti itulah guru itu. Jadi orang yang memiliki kelebihan berdasarkan indera keenamnya, jadi mengetahui, jadi tidak sembarangan mengajarkan. Ketika seorang santri ini masih kemampuannya hanya bisa menerima secangkir air putih atau segelas kopi, ya disitulah yang diajarkan segelas kopi itu, tidak melebihi. Khawatir kalau melebihi ini bisa menjadikan seseorang santri ini perilakunya mungkin bisa berlainan dengan apa yang diharapkan. Jadi disitulah santri itu lebih kepada one by one atau face to face, jadi lebih satu persatu. Jadi supaya ada tataran-tataran yang bisa diarahkan. Tidak mungkin ada juga banyak beberapa, tetapi ketika mengguru mungkin di pesantren itu adalah istilah ngaji yang face to face, jadi satu orang dengan seorang guru saja. Nah, di situ jadi tahu arah kemana sang murid ini dalam perjalanan hidupnya akan supaya menjadi hidup yang mulia, yang terarah. Mungkin di situ. Jadi santri priayi, nah di situ di dalam risetnya priayi juga demikian. Nah, boleh saya katakan adalah orang-orang bangsawan lah, atau orang-orang yang hidup di pemerintahan. Itu kan di tahun 50-an kurang lebih ya. Penelitiannya di Mojokerto, istilah yang sebutan, tetapi itu terletak di kota Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nah, itu di situ ada beberapa masyarakat, kehidupan masyarakat Jawa dan terlibat di dalamnya. Jadi tahu betul bagaimana budaya, kebiasaan. Kemudian yang Abangan, boleh saya katakan masyarakat Abangan, kalau boleh katakan adalah kawulo alim yang mungkin di situ ada petani, pedagang dan sebagainya. Mengapa dikatakan Abangan? Boleh saya katakan masyarakat Abangan atau kawulo alim ini dalam kehidupannya
kurang ada semacam tataran struktural, jadi ngomong sak ngomong, boleh saya katakan orang yang suka di dalam perilakunya. Merah itu kan biasanya sebuah simbol bahaya. Nah itu mudah dibelokkan, boleh saya katakan seperti itu. Nah, sehingga masyarakat itu lebih condong hidup yang bisa saya katakan perilakunya kurang teratur, jadi sembrono. Nah itu biasanya mudah diprovokasi. Mudah diarahkan, mudah diombang-ambingkan. Apalagi pada masa itu di tahun Orde Lama, disuruh misalkan demo, langsung demo. Apalagi hanya dengan satu bungkus nasi misalkan, diprovokasi, mereka ikut-ikutan aja gitu. Jadi tidak memiliki pendirian yang konsisten. Saya kira ya, boleh dikatakan ketika penelitian GET itu sudah seperti itu, sudah banyak juga peneliti-peneliti berikutnya seperti Norsam, masyarakat kolaboratif, ada penelitian berikutnya Hefner. Justru semakin banyak ditentang, teori-teori GET itu semakin monumental. Jadi semakin boleh saya katakan menguatkan teori GET, boleh dikatakan meskipun penelitiannya skupnya kecil, tetapi boleh saya katakan itu mewakili. Dan ini juga masih menjadi debatable, bisa diperdebatkan dan masih bisa dilakukan kajian-kajian berikutnya. Saya kira karena akademisi terkait dengan perkembangan zaman, semakin lama semakin mengalami perubahan sosial. Jadi boleh dikatakan klasifikasi 3 ini bisa berubah lagi nantinya terkait dengan perkembangan zaman, termasuk masyarakat Jawa itu boleh dikatakan sebagai masyarakat Mataraman, bukan masyarakat pesisiran dan masyarakat Pandawa.